Selama hidup gue tuh semua achievement gue gue dapetin sendirian. Terus fungsi pasangan apa dong? Orang gue bisa sendiri. Ya enggak. Terus mikir, gue pernah ngomong gini sama teman gue. Kayaknya kalau gue bukan Islam mah gue gak bakal nikah. Menurut lu? Orang yang dulunya doyan selingkuh bisa berubah gak? Enggak. Sama gue. Setelah nikah tetap lu harus prioritasin ibu. Ada yang bilang kayak gitu. Ternyata setelah gue cari-cari salah tau. Buat laki-laki istri. Yeah. Tahu nggak orang-orang yang dulunya miskin terus bisa berhasil keluar dari kemiskinan tuh pasti kata-kata bijaknya banyak, Meg. Lu juga pasti begitu kan? Iya nih. Halo, balik lagi di Rumah Kamu Show bersama teman ngopi. Hari ini teman ngopi kedatangan King of Sunda Comedy. Terlalu berlebihan, Meg. Enggak, orang-orang banyak yang bilang, gue lihat di potongan Bang Panji bilang, siapa itu founder-founder. Terus banyak lah yang bilang kalau Kang Gusman ini rajanya Sunda, komedi Sunda. Iya, karena kalau stand up pakai bahasa Indonesia belibet gue. Asli. Bahasa Sucak baru pertama lu ya. Karena pakai bahasa Indonesia. Kedua. Karena pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda itu menang lu kan. Yakin gue mah. Enggak sih, waktu itu masih jelek, Meg. Tapi kan bahasa Indonesia. Iya, betul. Bahasa ya udah mas, stand up-nya jelek, pakai bahasa Indonesia tambah jelek. Coba ditranslate ke Sunda. Materi yang waktu itu tetap jelek. Tetap jelek. Kenapa ya lu bisa dapat gelar itu, Kang? Aduh, gue nggak tahu ya, karena mungkin jarang orang yang stand up pakai bahasa Sunda ya. Belum ada. Sebetulnya orang pertama yang stand up pakai bahasa Sunda itu yang setahu gue adalah Zawin. Zawin di tahun 2014 itu dia kan bikin tour tuh bertiga sama Abdur sama David Nurbianto tuh, Rule of Three kalau nggak salah. Turnya nyampe di Bandung, pas di Bandung dia stand up pakai bahasa Sunda. Itu doang. Terus abis itu nggak ada lagi yang stand upnya pakai bahasa Sunda. Nah, waktu itu kenapa gue akhirnya stand up pakai bahasa Sunda? Karena ya itu ngerasa kalau stand up pakai bahasa Indonesia kok emosinya kurang keluar. Terus gue jadi pusing sendiri nyari kata-kata di dalam kepala gitu. Diksi bahasa Indonesianya ya? Betul. Akhirnya ya udahlah, gue coba deh stand up pakai bahasa Sunda gitu. Nah, karena nggak ada lagi, cuman gue doang dan alhamdulillahnya pecah waktu itu stand upnya. Ya orang jadi notice dan ngasih itu. Orang Jupri waktu dulu pernah bilang kayak, oh Gusman mah, Kang Gusman kalau stand up pakai bahasa Sunda wah udahlah itu nggak usah diraguin. Tapi kalau pakai gimana sih? Kalau pakai bahasa Indonesia? Ya, kalau pakai bahasa Sunda mah nggak usah diraguin. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia baru tuh agak kurang. Jupri ngomong gitu. Agak nyelek ya Jup. Oh, kayak istilah halusnya, gue kalau Kang Gusman pakai bahasa Indonesia mah berani gue ngadu dia kali ya. Kalau bahasa Sunda udah dah nyerah dah gitu mungkin bahasa halusnya. Ya. Karena nggak cuman Bang Jupri, banyak juga yang ngomong gitu. Iya. Bari salah satunya yang ngomong kayak gitu. Memang pada akhirnya sih gue jadiin target di 2020 gue punya target. Pokoknya 5 tahun ke depan gue pengen jadi top of mind komika berbahasa Sunda gitu. Jadi ketika orang ngedengar komika dan bahasa Sunda, orang langsung ngasosiasiinnya ke gue gitu. Pengennya kayak gitu. Tapi udah terjadi kok. Ya, alhamdulillah. Udah jadi top of mind kalau komedian Sunda Gusman gitu. Nah, cuman sisi jeleknya adalah jadi banyak komika Bandung yang stand up-nya pakai bahasa Sunda. Bukan gue takut tersaingi, tidak, tapi gue takut karirnya nggak kemana-mana sama kayak gue. Pasarnya segitu ya, soalnya pasar Sunda gitu. Iya, kasihan gitu. Gue aja sulit gitu buat kerja karena kerja di Jakarta susah terkendala bahasa. Enggak, Kang. Gue lihat juga Nopek komedian Jawa, dia juga stand up pakai bahasa Jawa, pasarnya pasar ada aja. Apa karena Jawa pasarnya di mana-mana ya? Iya. Sunda nggak sebanyak Jawa. Iya, di Jakarta kan orang Jawa banyak, ditambah ya Nopek
bahasa Indonesianya juga oke, stand up pakai bahasa Indonesia. Kan orang Jawa mah kalau misalnya nggak pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia kan kesehariannya. Di Sunda mah enggak, kalau nggak pakai bahasa Sunda, ya berarti pakai bahasa isyarat kali dia nggak bisa ngomong. Gitu, jadi bahasa ibu. Nah, gue ngerasanya gitu. Kalau terus-terusan stand up-nya pakai bahasa Sunda, gue takut nih anak-anak Bandung nggak kenotis sama komika-komika atau orang-orang yang di luar Bandung gitu. Jadi susah nembus tenafes kah, jadi susah diajak jambore karena nggak kelihatan. Gue takutnya itu. Padahal tapi kalau diambil dari sisi daerahnya, bisa-bisa aja jadi top of mind setiap daerahnya. Misalkan Iya. pakai bahasa Timur, Betul. pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, bahasa mana-mana pun, Makassar misalnya. Bisa Iya. aja tapi di daerah itu doang gitu Iya ya. betul. Sebetulnya inspirasinya dari ini gue, dari Pras Teguh tau. Pras Teguh kan dulu bikin konten namanya Pacah Parwi. Oke. Itu gede banget di Padang. Sebelum kayaknya sebelum Pras Teguh eksis di Jakarta, itu udah gede namanya di Padang gara-gara si Pacah Parwi itu. Nah gue ngerasa kayaknya gue bisa kayak gitu deh. Gue gede dulu di Bandung nih. Kalau Bandung udah gue kuasain, baru deh gue ke Jakarta gitu. Nah niatnya tahun ini gue mau bikin show stand up di Jakarta dalam rangka menaklukkan Jakarta. Ternyata saya yang takluk. Kenapa? Kenapa? Tidak laku. Bahasa show pakai bahasa Sunda di Jakarta Iya betul. tidak laku, Kurang kurang diminati. ya mungkin gue kurang apa ya, kurang ngasih tahu, kurang mengkomunikasikan dengan baik ke audiens gitu. Kalau gue mau bikin show nih di Jakarta, banyak orang yang nggak tahu kali, atau banyak yang tahu tapi malas Gusman gitu. Kalau Zawin gitu. Kenapa insecure? Apa? Dan insecure dong. Semangat lah. Mungkin kayak gitu mungkin. Gitu. Tapi enggak juga sih Kang. Mungkin promonya bukan promo ya. Iya. Komunikasinya belum banyak. jadi orang-orang belum tahu kalau lu bakal bikin Iya. show. Kita kasih tahu aja nih kalau ada yang nonton channel Makanya Mega saya datang ke sini. biar ada yang nonton. Karena enggak cuman lu di Jakarta udah pernah ada Andis Brekter Ya. bikin stand up pakai bahasa Sunda. Betul. Dan rame kok, masanya Rame. orang Sunda rame. Rame. Tapi gue nggak tahu ya itu kan kalau Sunda-Sunda Andis kan kesana Sunda-Sunda yang Rantas. aing dia Betul. gitu. Memang pasarnya rame tuh Sunda-Sunda kasar. Nah gue nggak tahu nih Bandung tuh dan Kang Gusman tuh Sundanya Sunda yang gimana? Sunda gimana ya? Bandung mah. Yang lembut ya, yang punten gitu-gitu. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin lembut mah Cianjur lebih lembut. Kalau Bandung mah dia lebih apa ya bahasa yang tepat ya? Tengah-tengah. Dia lebih nggak murni. Gimana? Berarti ya, udah Pak? kecampur-campur. Ya lah kecampur-campur sama bahasa Indonesia kan. Sekarang kalau lu main ke Bandung pasti ngedenger ada orang ngomongnya kayak gini. Kan aing udah bilang sama Mane. Gitu. Jadi dicampur Ada bahasa Sunda tapi bahasa Indonesia tapi ada selipan-selipan Sundanya. Aing tuh tadinya mau nyamper ke rumahnya dia tapi nggak tahu dianya kayak nggak mauan gitu. Iya, iya. Sama pedagang-pedagang di sana juga udah Sundanya udah rada hilang, tapi logatnya masih ada, tapi cuma logat. Kayak mau beli apa gitu. Itu kalau ke orang luar sih. Oh, kalau di orang Bandung Sunda ya. masih pakai. Masih. Bere ngagaleh naon? Sabaraha gitu. Ngangge cabe salit gitu. Nggak ngerti ya? Padahal lu Tangerang loh. Enggak, gue tuh bapak gue Sunda, Sukabumi. Lah? Iya, emak gue tuh Batak Medan. Tapi gue Oh. gede lahir di Tangerang yang Betawi-Betawi pinggiran. Oh. Jadi gue nggak terlalu ngerti. Bokap nggak ngomong pakai bahasa Sunda? Enggak. Dia kalau ketemu keluarganya ngomong bahasa Sunda, tapi kan jarang-jarang gue ngedengernya. Sama kayak Bang Awe ya? Bang Oi Sunda. Orang Tasik bapaknya. Apa ibunya? Apa dua-duanya ya? Gue lupa. Bahasanya udah Bekasi banget Udah kan. Bekasi Bang Oi. banget karena lahir di Bekasi, tinggal di Bekasi, gede di Bekasi gitu. Gue juga gitu, krisis identitas. Padahal Bekasi sama Tangerang tuh
kalau nggak salah SD-nya ada pelajaran bahasa Sunda kan? Iya, karena masih Banten dan Jawa Barat tuh pakai bahasanya bahasa Sunda. Mm-mm. Iya, di pelajaran SD masih ada bahasa Sunda. Iya makanya gue kalau ketemu sama Egi pasti ngomong pakai bahasa Sunda. Si Egi kalau ngomong pakai bahasa Sunda. Jujur aja gue mah nilainya 5 bahasa Sunda. Kagak ngerti. Jangan sedih, saya juga 4 demi Allah. Pelajaran bahasa Sunda 4. Dulu ya, menurut gue pelajaran bahasa Sunda adalah pelajaran paling susah. Karena kan ada istilahnya undak usuk bahasa untuk ngomong yang Ke tua dewasa, kayak gimana, anak-anak yang beda lebih sama kecil. sama yang anak-anak sama yang sepantaran juga beda. Iya. Nah itu yang bikin susah. Gue pelajaran bahasa Sunda selalu nilainya 4. Yang paling gede di kelas itu dia dapatnya 10. Wow, Dan dia orang Riau, bukan orang Sunda, keren amat. orang Dia Riau. bisa ngalahin Akam sih. Makanya aneh bener. Anak gue juga kan sekolah ya. Tiap pelajaran bahasa Sunda nanya ke gue. Google aja. Bunda nggak tahu. Nilai Google gua aja kadang sering salah. AI. Iya mungkin AI. Tapi AI pernah gue ngobrol sama ChatGPT pakai bahasa Sunda. Bisa jawab dia. Bisa jawab tapi Keren juga. aneh. Tapi aneh. Anehnya Aneh aja bahasa Sundanya kayak bahasa kayak orang luar Sunda terus mencoba untuk berbahasa Sunda gitu. Kagok. iya. Kagok. AI kan nggak punya bahasa asli. Iya sih benar. Dia nggak tahu orang mana. Tercipta di mana dia. Pokoknya Sunda-Sunda so asik lah bahasanya. Tapi apa sih yang bikin lu bertahan sama jadi komedian yang berbahasa Sunda gitu? Karena nyaman aja, Meg. Karena bahasa sehari-hari ya. Karena bahasa sehari-hari terus ketika kan stand up itu mengutarakan keluh kesah ya. Nah, perasaan lega setelah berkeluh kesahnya tuh Nyampe Iya, pas lu pakai bahasa Sunda. dia nyampe pas pakai bahasa Sunda dan itu bikin gue nyaman gitu. Ya, tapi kan lu udah tahu nih pasar lu segitu-gitu aja Iya. akhirnya. Lu nggak mau explore ke bahasa Timur gitu. Ngapain? Bahasa Makassar gitu. Biar lebih mengindonesiakan komedi gitu. Saya dari Bandung. Tengenah. Tengenahun ya. Ya. Kalau dengar dari dari Panji yang mengutip Seth Godin katanya semakin ceruk segmentasi kita sebetulnya itu Segmented gitu maksudnya. semakin besar potensi kita ngeruk keuntungan dari situ dengan cara ngasih tahu bahwa orang-orang yang suka sama gue itu mereka adalah orang-orang yang spesial. Nah itu komunikasinya gimana dibikin aja kayak gitu. Cuman itu kayaknya harus belajar lagi sales dan marketing ya kalau ke arah situ. Oke. Makanya gue nggak terlalu takut nih, segmen gue sedikit tapi nggak apa-apa lah. Gue yakin kok orang-orang yang suka sama gue tuh orang-orang terpilih yang militan gitu. Amin. Tapi gue rasa rada kurang di kontennya sih Kang. Lu kadang konten masih suka bahasa Indonesia. Ya kan? Gue lihat Kang Gusman. Soalnya gue pernah lihat konten kreator. Kontainer. Konten kreator. Tapi gue sempat mikir gitu, kalau orang yang suka bikin konten jangan kontainer ya. Ya kan? Konten kreator. Ada yang orang inian Cianjur apa? Cewek ngomong bahasa Sunda jadi dia hidup di Jaksel. Gitu. Oh tahu gue. Ada cewek Tahu, gitu. tahu. Tapi jadi personal branding yang gede menurut gua Iya. karena memang sehari-harinya dia mencampur-campurkan bahasa Jaksel dan Iya, bahasa iya. Indonesia. Nah, gue lihat di konten lu masih belum Sunda banget Iya. gitu ya, Kang. Iya. Sebetulnya si konten di Instagram ya, konten di Instagram ada namanya The Art of Kukulutus. Gue Kukulutus tuh menggerutu berkeluh kesah terhadap satu hal gitu. Sebetulnya stand up komedi cuman monolog, cuman nggak ada penontonnya doang di depan kamera. Gue bikin kayak gitu, cuman gue takut ada ketakutan ini, gue takut terjebak jadi konten kreator bukan stand up komedian. Kalau udah jadi konten kreator, takutnya materi yang gue bikin punchline konten lemah itu, Meg. Ada kemungkinan itu ya? Iya. Ya gue gitu lagi. Gue lagi terjebak di situ. Gue sempet terjebak. Kenapa
punchline-nya lemah-lemah semua ya gitu. Karena gue udah kebiasaan bikin punchline buat konten. Tapi di konten rame. Rame. Lucu komen gitu kan. Bawa di atas Pas panggung. dibawa open mic. Wah. Hening. Itu ternyata jebakan ya? Iya. Astaga gue. Nah, kalau lu bisa bisa mengimbangi itu mah bagus-bagus aja. Nah, masalahnya gue kayaknya agak kesulitan gitu. Jadinya si konten itu gue stop dulu. Gue pengen lebih ke stand up-nya gitu. Tapi kan stand up bisa jadi banyak, maksudnya turunannya banyak, bisa jadi content creator juga tapi nggak menghilangkan stand up. Iya. Bisa jadi penulis, bisa jadi sutradara, bisa Iya. jadi tim kreatif gitu kan Kang. Betul. Maksudnya cabangnya bisa Iya. banyak dan tanpa kehilangan si stand up-nya itu Iya, sebenarnya. betul. Kenapa lu takut kehilangan si stand up-nya? Gimana? Kenapa lu takut kehilangan si stand up-nya? Coy, gue stand up yang bawa gue sejauh ini lah. Iya, tapi kan tetap bisa stand up walaupun nantinya lu bakal jadi Iya. content creator. Betul, cuman gini karena kerjaan-kerjaan lain kayak jadi tim kreatif, kan gue juga jadi copywriter dan content director di kantor kan, itu tuh nggak mempengaruhi kualitas gue stand up kalau itu karena nulis jokesnya beda, terus malah yang jadi konten kreator itu jadi copywriter dan content director itu gue malah jadi nambah masukan informasi tentang banyak hal yang nantinya bisa jadi bahan komedi gitu. Sedangkan kalau yang si The Art of Kukulutus itu yang dialog itu, yang monolog itu penulisannya mirip kayak stand up. Penulisan kontennya. Tapi punchline konten gitu. Jadinya ketika gue bikin materi stand up kebawa formatnya gitu. Oh. Lebih ke situ sih. Oke, berarti monolognya doang secara kontennya ya? Iya, secara kontennya. Makanya gue nyari kontennya yang lain. Makanya gue masih podcast masih. Terus sekarang lagi mau mulai ngevlog gitu. Ngevlog sama istri gitu-gitu ya? Enggak sih, masih Kamal Ocon. Gue kira sama istri baru menikah. Sama-sama gondrong. Kamal Ocon juga gondrong. Ngevlog buat YouTube gitu? Buat YouTube, iya. Gitu. Gokil. Kamal. Tahu lagi. Tahu kan? Tahu. Udah punya istri juga ya? Alhamdulillah baru 4 bulan atau 3 bulan nikah. Congrats, selamat menikah. Terima kasih. Aku udah ini ya, udah ngucapin di komentar. Iya. Gimana juga kalau diundang takut juga sih jauh. Itu kemarin nggak ngundang banyak juga karena takut kehabisan catering. Dan ternyata setelah gue pilih-pilih pun ada beberapa orang yang lupa gue undang gitu setelah ketemu, kok nggak ngundang? Bener kenapa gue nggak ngundang dia ya, gue lupa gitu. Gak enak gue. Terus juga nikahannya berbarengan sama konvoy juaranya Persib. Aduh itu susah tuh. Kenapa? Jadi banyak yang nggak bisa datang karena kecegat konvoy. Nggak apa-apa lah, tapi kan itu catering jadi nggak kehabisan. Iya betul. Apa sih? Setelah sekian banyak dari awal karir stand up memutuskan menikah di tahun 2025. Iya. Kenapa? Itu udah lama pacarannya? Pacarannya setahun setengah. Oh baru juga. Baru. Gue kira udah dari lama. Enggak. Dari awal lu terjun stand up udah kenal tapi baru nikahinnya 2025. Enggak Meg, karena secara finansial alhamdulillah udah cukup membaik di tahun ini aja. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan agak-agak ripuh ya kalau bahasa Sundanya mah. Terus ya kerjaan stand up nggak selamanya ada gitu. Kadang-kadang 6 bulan kok sepi, katanya stand up komedian, gimana sih ini tuh? 1 semester ya. 1 semester nggak ada stand up acan ini. Ya bener-bener. Ngerasain juga sih. Iya kan? Berarti lu salah satu orang yang memilih mapan dulu baru nikah? Apa nikah dulu baru mapan? Siap mental dulu, baru nikah. Siap mental itu dalam arti apa? Finansial kah? Mental. Kalau finansial tuh bisa diusahakan. Betul. Kalau mental tuh harus diberesin.
kan ada orang-orang yang belum selesai sama dirinya sendiri, orang-orang yang masih masih pengen main, ternyata masih pengen ada trauma masa lalu yang ngeganggu. Nah itu tuh kan harus diberesin dulu. Nah kayaknya orang yang mau nikah tuh harus beresin itunya dulu. Gue sebelum nikah tuh beberapa kali ke psikolog buat ngeberesin Inner child. ada trauma-trauma di dalam tubuh, di dalam diri gue. Karena takutnya gini, trauma-trauma ini bisa ngemantik emosi gede gara-gara hal kecil. Betul. Takutnya ketika gue nikah terus ada sedikit kesalahan, terus si trauma guanya kesentil, terus gue jadi abusive ke pasangan. Nah gue takutnya gitu, makanya harus diberesin dulu. Jadi berarti lu merasa pas lu menikah trauma-trauma lu udah beres? Kayaknya udah bisa dihandle. Kayaknya belum beres sih, tapi kayaknya udah bisa dihandle. Udah bisa menempatkan posisi trauma itu ketika muncul. Gue harus ngapain gitu. Iya kayak gitu. Kalau dulu mah, gue kan sempat ada mikir kayaknya gue gak bakal nikah deh. Kenapa? Biar aman, biar gak ada yang ngerasa tersakiti gitu-gitu. Terus gue juga udah ngerasa gini, selama hidup gue tuh semua achievement gue dapetin sendirian. Terus fungsi pasangan apa dong? Orang gue bisa sendiri. Ya enggak? Terus mikir, gue pernah ngomong gini sama teman gue. Kayaknya kalau gue bukan Islam gue gak bakal nikah. Tapi karena gue Islam, kayak gue nikah. Tapi kan banyak juga sahabat yang meninggal gak menikah. Iya, tapi bukan karena dia gak pengen kan. Bukan karena dia gak memilih. Nikah itu kan sunnah. Rasul juga bilang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan bagian dari golonganku. Ya gitu, makanya gue nikah karena alasannya salah satunya karena itu, karena gue orang Islam. Dan ternyata ya memang semua hal bisa gue dapetin sendiri, tapi kayaknya gue butuh teman buat ngerayain rasa happy gue gitu. Nah ketemulah sama yang sekarang gitu, akhirnya menikah. Kalau dulu mah kayaknya udahlah ntar aja nih kan, emang kenapa gue sendiri juga bisa. Toh juga ternyata setelah gue pas pacaran tuh sempet gue tuh beberapa kali marah gede gara-gara hal sepele gitu. Karena itu berarti ada yang salah, indikasi ada yang salah dari mental gue kan. Nah itu gue takutnya kalau udah menikah terus masih kayak gini. Tapi gue rada ngeri pas lu bilang karena gue Islam gue menikah, karena menikah itu sunnah. Aduh 4 kali nih 4 kali nih, jangan-jangan 4 nih istrinya nih. Enggak, kalau itu gue ada pandangannya sendiri soal poligami, karena kebetulan bukan nggak ya? Nggak, pokoknya ada pengalaman soal itulah. Jadi gue kayaknya kalau ke situ gue ada sikap sendiri lah. Bapak gue juga pernah kan mau poligami, terus gue bilang sunnah kan katanya sunnah. Kata gue iya mama meninggal dulu, karena kan Rasul kan istri pertamanya meninggal dulu, dia kan monogami kan. Betul. Monogami dulu, pas istri pertamanya meninggal udah baru dia poligami. Iya betul. Terus juga poligami sama yang janda-janda tua kan. Ini kan kadang saudara-saudara muslim kita yang laki-laki ini kadang-kadang poligami sama daun-daun muda. Sama ini nih yang gue gak suka nih. Kan memang poligami itu ada, diperbolehkan. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah izin istri pertama. Kok banyak yang ngelengkapin izinnya? Lah, tapi ada ustadz yang bilang tahu Kang, katanya kalau mau poligami tidak perlu izin istri pertama. Ah itu mah gue nggak setuju sih. Harus ada izin istri pertama. Ridho apa enggak ya gitu kan? Iyalah. Karena dia bisa punya pilihan lain kan, kalau seandainya nggak ridho milih di poligami atau dicerai kan. Iya. Seharusnya. Kan kalau nggak salah prosesnya itu harus ada persetujuan dari istri pertama, ada tanda tangan dari istri, kalau nggak salah ada KTP istri pertama gitu dimasukin ke KUA gitu. Kan ada yang sampai nipu, ngomong ke bininya apa gitu, pinjam KTP buat ngapain? Pinjol. Taunya nikah lagi. Ada yang begitu. Langsung bikin status berpasangan. Kagak sakinah itu mah. Untung gua nikah sebelum tepuk sakinah itu ada. Kenapa untung? Males juga. Gue lihat ada orang habis jam kamu tepuk tangan kayak orang India.
Tapi itu kata MUI bisa memicu rumah tangga sakinah. Oh, iya. Jadi tiap berantem kamu ini nih berpasangan. Jadi Iya, pastilah orang juga jadi berhenti berantemnya karena kok kita ngerasa lagi ngambek nih, lagi saring bacot-bacotan tiba-tiba udah kita tepuk sakinah dulu, berpasangan. ini beras habis, BBM naik, beras mahal, berpasangan. Astaga, iya sih, kagak berantem tapi kan asam lambung lu besok. Sebel banget. Asli. Ya begitulah. Jadi keputusan menikah ini diambil 2025 karena udah ngerasa trauma lu udah selesai. Udah bisa gue handle. Udah ya. bisa dihandle. Beberapa kali ke psikolog. Lama gak sih lu proses berdamai dengan trauma lu? Lumayan sih itu kayaknya dari 2020 ya. Dari 2020 sampai enggak, kalau traumanya Pasti dari udah kecil lama. Tapi prosesnya dari 2020 sampai Lu sadar 2025. lu punya traumanya dari 2020. Dari 2020. Sempat ngerasa kesepian gua sampai 2021. Jadi emang apa namanya, masalahnya tuh beda-beda. Ada yang ngerasa kesepian karena memang dulu tuh gua di bahan bulian kan di sekolah. Emang iya? Iya, jadi bahan bulian gua. Kenapa lu pinter ya? Enggak, Kutu cupu, buku. karena cupu. Kutu buku biasanya. Enggak, gua kutu kupret. Enggak kutu buku gua. Jadi lu sendirian gitu kayak orang introvert gitu ya pas di sekolah. Biasanya orang-orang pinter tuh begitu. Nah masalahnya jadi sama orang yang pintar-pintar nggak diterima, nggak dianggap, sama orang-orang yang nakal juga nggak dianggap. Jadi gue di tengah-tengah nih. Oke, Gitu. introvert aja gitu sendirian ya. Iya, jadi kayak Gusman beliin batagor kalau nggak gue tonjok gitu. Terus lu jalan. Jalan lah gue. Jalan beli batagor, terus Sering dibully dong lu. sering kan itu yang ngebully gue tuh dia pernah apa namanya pernah dolas, tahu dolas nggak? Enggak. Modal di kelas. Beneran? Iya. Dolas. Kan perak di kelas dia kan. Terus si ya kotorannya tuh meper-meper di ininya kan di Celananya. di celananya. Di peperinya ke tas gue. Astaga. Terus si pantatnya tuh pakai, lu tau kan Stella tuh ada yang agar-agarnya di dalam. Dia apa? Dia oles-olesin ke Biar nggak pantatnya bau. biar nggak bau. Gue suruh nyium. Nih, bau nggak katanya gitu. Udah wangi nggak gitu. Terus lu cium. Gue suruh cium. Kenapa Kang? Kenapa apa? Kenapa lu gak lawan dia? Nggak berani, Meng. Kenapa lu gak berani? Gue cupu. Waktu itu si Tapi dia udah nindas lu. orangnya tinggi gede gitu. Terus anak-anak ya berandal kan, gue orang dari dulu gue nggak pernah berantem, nggak berani, orangnya cupu gitu. Makanya jadi sasaran bully. Nah, ketika udah beranjak dewasa, gue jadi nggak nyaman mendapat perlakuan baik dari orang. Kalau ada yang manis gitu sikapnya ke gue ngerasa aneh. Aduh, gue harus gimana ya? Oh ya, karena dari kecil lu gak pernah dapet treatment gitu ya? Iya, ditambah ya di lingkungan nggak didengerin, di rumah juga nggak didengerin, sering dibanding-bandingin sama anggota keluarga yang lebih oke gitu, lebih sukses, lebih pintar gitu. Jadinya gue kayak pendapat gue tuh kayak dinihilkan sama orang. Gak pernah didengar ya? Makanya gue juga nggak berani buat ngomong. Ngadu ke orang tua enggak juga? Nggak berani. Takut malah diomelin ya? Takutnya dianggap nggak penting, sama kayak orang-orang anggap gue nggak penting gitu. Nah di tahun 2020 sampai 2022 itu gue ngerasa sepi jadinya, karena orang-orang yang baik sama gue ngerasanya aduh perlakuan mereka kayaknya nggak pantas buat gue deh. Gue jadi nggak main sama dia gitu. Padahal mereka baik sama gue. Itu 2022 sampai 2023. Perasaannya yang ngeganggu mental gue adalah gue gak bisa bersedih. Gue lupa caranya bersedih. Karena udah dihabisin dari kecil ya? Udah mah kayak gitu, 2021 kan bokap meninggal. Gue yang ngurus semuanya. Gue tuh gak pernah dekat sama bokap. Sering berantem lah sama bokap. Gak pernah saling tegur sapa sama bokap. Tapi pas dia dirawat di rumah sakit, waktu itu gara-gara COVID ya.
itu momen dimana akhirnya gue duduk bareng sama bokap terus ngobrol bareng sama bokap karena waktu itu nggak ada lagi yang ngejagain bokap di rumah sakit. Semuanya kena COVID kecuali gue. Kan gue yang harus ngurus ya. Oke. Nah, gue yang nyuapin, gue yang ngasih minum, gue yang ngurus gitu. Jadi jadi kesentil. Nah, sebetulnya kedekatan kayak ini yang gue pengen dari dulu tuh gitu. Pada akhirnya nggak lama bokap meninggal, sekeluarga nangis semua kan, sekeluarga sedih semua. Mental gue jadi, gue jangan sedih. Gue nggak boleh sama kayak mereka nih. Kalau misalkan semua nih satu keluarga sedih semua, nggak fungsi nih keluarga nih. Harus ada satu yang fight. Nah gue lupa caranya bersedih jadinya gara-gara itu. Susah. Makanya kepancing dikit, emosi, kepancing dikit tersinggung. Gitu. Karena emosi yang harusnya dikeluarin Nggak keluar. ditahan. Iya. Kayak gitu, makanya itu dulu yang diberesin baru memutuskan untuk nikah. Tapi gue juga belajar soal emosi itu sih, kayak marah, sedih, kecewa, nangis, bahagia. Itu gue belajar. Kalau lagi marah, marah aja. Iya. Kalau lagi ketawa, ketawa. Karena kalau yang ditahan nanti akan meledak kan, kayak bom waktu gitu Betul, kan. betul. Marah, sabar. Sekalinya udah nggak bisa nahan sabar, dar udah. Cerai gitu akhirnya. Kali karena nggak bisa nahan sabar. Lu dong ada ini nggak apa namanya wejangan pernikahan nih buat gue kan baru 4 bulan nih. Gue akan gagal rumah tangganya. Iya. Tapi kalau gue dari sudut pandang perempuan Kang, Iya. sebenarnya perempuan, gue nggak tahu semua atau enggak, tapi gue dan mungkin banyak perempuan lain itu bakalan bisa, kita ketika memutuskan menikah sama laki-laki ini, kita bisa menerima dia miskin, dia gajinya segini, Iya. dia tidurnya ngorok, dia begini, kayaknya kita bisa terima. Tapi ada hal-hal yang fatal yang mungkin kita nggak bisa terima, kayak selingkuh, Iya. KDRT, itu tuh sama males sebenarnya kita nggak bisa terima, males. Karena rezeki kan datang bergerak juga kan, maksudnya kita jemput juga kan. Iya betul. Kalau lu nya males, terus rezeki nggak datang dari langit kan. Iya. Itu aja. Banyak kok orang cewek-cewek yang mau bertahan sama ekonomi yang susah, tapi ya tetap bergerak gitu. Tapi ya jangan selingkuh, tapi ya jangan kasar, itu aja sih menurut gua pondasinya. Kalau buat menikah ya, tapi kalau buat yang lain-lain gua nggak tahu. Dari beberapa kali pernikahan lu yang menurut lu paling berharga, pelajaran paling berharga apa? Biar gue Mencintai bisa. diri gue sendiri. Jadi gue tuh waktu menikah tuh gue cinta banget Kang, kayak Bucin banget ya? bucin, kayak apapun gue iya aja. Dia mau bagaimana gue iya aja, sampai dia selingkuh, gue ya aku salah apa sih, aku perbaiki diriku deh gitu. Oh. Padahal itu bukan salah gue gitu. Iya, betul. Padahal selingkuh memang tabiatnya aja, Iya. bukan salah gue gitu. Tapi aku kurangnya apa? Kak coba jelasin biar aku bisa memperbaiki diri gitu-gitu. Saking karena gue cinta, mungkin karena blow on kali ya, gue nggak tahu. Jadinya gue menyalahkan diri terus. Kayak ya gue kurang gede kali ya, aduh datar banget gitu. Gue sampai beli minyak bulu, sampai bilang biar dia nggak selingkuh. Serius lu? Iya. Gue sampai cari gimana cara biar gede, gue olesin minyak bulu setiap malam, gede kagak. Licin ya? Jadi jalanan lebak bulus. Lebak bulus. Gue sampai sebegitunya. Iya. Terus gue nggak tahu tuh kalau itu ternyata udah mengganggu psikologi gue. Gue nikah lah untuk yang kedua tanpa memperbaiki itu. Tanpa memperbaiki, ternyata gue udah kena gitu psikologinya. Gue nikah yang kedua. Gue pikir dengan gue berdandan cantik, karena kan masalah pertama perselingkuhan. Gue pikir sama yang kedua dengan gue berdandan cantik, dengan gue menuruti apa kemauan dia, kayaknya selingkuh mah gak bakal. Iya. Dan bener gak selingkuh, tapi kasar. KDRT akhirnya. Gue juga baru tahu setelah gue pernikahan kedua, gue tuh ternyata trauma sama itu. Akhirnya gue baru membenahi diri nih ke psikolog. Pas udah pernikahan kedua udah terlambat banget sebenarnya. Tapi ya udah gue coba memperbaiki apa sih yang salah dari dalam diri gue gitu. Akhirnya baru ketemu sekarang. Gue ternyata terlalu menganggap orang lain adalah hidup gue. Padahal
Hidup gue tuh gue sendiri. Iya, betul, Nggak betul. ada yang bisa nemenin gue, nggak ada yang bisa bertanggung jawab sama kebahagiaan gue kecuali gue sendiri gitu. Gue tuh terlalu menggantungkan kebahagiaan gue di pasangan. Jadi kalau nggak sama dia gue nanti gimana ya gitu. Ada nggak ya yang mau sama gue Iya, iya. gitu-gitu. Jadi itu yang ngeganggu psikologi gue sampai kalau gue nikah lagi sebelum itu beres bakalan cerai juga pastinya karena gue nggak bakalan bisa nahan-nahan Iya. hal kayak gitu. Ya kan berarti ya harus diberesin dulu Betul. mentalnya kan. Menurut lu orang yang dulunya doyan selingkuh bisa berubah nggak? Nggak. Sama gue. Gue juga pikir hal yang sama. Selingkuh itu nggak ada obatnya kecuali kematian. Anjir bagus itu. Iya, Karena jadi habit ya. iya, Kalau orang udah kebiasaan dari dulunya selingkuh. betul. Ada juga yang menganggap itu tuh adrenalin, Kang. Iya. Adrenalin junkie biasanya jadinya nyari-nyari 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 hal. adrenalinnya ya. Iya. Selingkuh nggak ketahuan. Misalkan ketahuan dimaafin nih. Naik lagi adrenalinnya. Kemarin aja dimaafin. Gitu-gitu terus. Iya, iya. Itu terjadi sih sama orang tua gua. Menyokap-nyokap. Oh. Diselingkuhin maafin lah. Gua mah selingkuhin sekali cerai udah. Gitu maksudnya. Gue soalnya pernah lihat orang yang dulunya doyan banget selingkuh, doyan gonta-ganti cewek. Pas nikah jadi berubah, kelihatan banget perubahannya. Oh baik ya ternyata. Beberapa tahun kemudian baru ketahuan ternyata oh balik lagi ke kebiasaan lama ya. Jadinya mikir kayaknya emang kalau udah dulunya doyan selingkuh mah ketika nikah mau ditahan segimana besar pun dorongannya tetap gede deh buat selingkuh lagi kayaknya. Itu tadi kayaknya karena si adrenalin yang dia cari. Jadi udah jadi kebiasaan yang nggak bisa kita hindarin. Kalau menurut gue ya kalau udah tahu selingkuh mah mendingan jangan dah. Mending udahan ya. Iya, mending gak usah dilanjutin. Itu yang diomongin sama istri gue. Kalau salah satu ketahuan selingkuh udahan. Karena nggak ngerubah juga takutnya. Takutnya ini apa namanya ngaruh ke keputusan setelahnya. Kalau misalkan yang selingkuh dimaafin, jadinya gue misalkan pasangan gue selingkuh terus ketahuan terus gue maafin, nantinya gue bakal mandang dia nggak setara lagi. Betul. Dia ada di bawah gue gitu, jadi gue bisa seenak-enaknya sama dia. Oh kalau gue enggak, gue pernah memaafkan kan sekali selingkuh. Gue tersiksa sendiri Kang. Oh. Setiap malam gue setiap mau berhubungan sama dia, gue kepikiran dia lagi sama selingkuhannya. Iya. Jadi itu bikin gue gila. Iya. Kayak gue nggak bisa lagi senikmat itu. Gue nggak bisa lagi kayak misalkan gue masak tujuannya buat nyenengin dia, gue kayak udah masak salah-salahan gitu karena gue udah mikir dia sama orang lain gitu. Iya. Jadi tersiksa juga dia, tersiksa juga gue. Iya benar. Daripada kita sama-sama saling menyakiti nih kalau gini, udah deh mending nggak usah deh gitu kan. Sepakat gue. Karena banyak cewek-cewek yang memaafkan nih, tapi akhirnya dia hidup menderita kayak setiap malam overthinking. Apalagi kalau suaminya kerja, suaminya nggak ada di rumah, dia tuh, aduh dia kemana ya? Iya. Jadi ngecekin HP, jadi itu menurut gue jadi nggak sehat lagi rumah tangganya. Betul. Ya itu kayak gitu, makanya mending diudahin aja. Iya. Ya memang ada beberapa orang yang kayaknya cinta mati gitu meskipun udah diselingkuhin tapi tetap mau. Kalau orang-orang dulu pembelaannya salah satunya nyokap gua, pembelaannya tuh karena anak anak masih kecil, anak-anak masih kecil. Pas gua udah gede gua bantah kan, kita kan udah gede, ya udah cerai deh. Iya. Nah sayangnya bercerai itu di apalagi bercerai terus jadi duda apalagi janda ya, stigmanya tuh jelek di Indonesia. Gue pernah ngobrol sama Ellison Bule Bandung, dia kan orang Inggris tuh. Iya. Justru di Inggris mah kalau misalnya ada sebuah hubungan terus nggak works, terus mereka bersepakat untuk berpisah, mereka orang-orang situ malah ngedukung, ya udah mending kayak gitu biar dua-duanya sama-sama happy. Iya biar sehat hubungannya. Biar hubungannya sehat, kayak gitu. Lagian kalau udah toksik terus kita berpisah malah jadi sehat kan bisa ya maksudnya.
kita bisa saling mencintai tanpa harus saling memiliki Anjay. Karena banyak kok yang udah bercerai tapi tetap baik-baik aja. Iya itu Gading Gisel gimana Iya, nih? kok pas menikah berantem mulu, pas cerai malah aman-aman aja. Aman-aman aja. Gitu. Gading Gisel masih kompak tuh. Iya. Terus siapa? Tora Sudiro sama mantan bininya masih kompak aja. Emang apa namanya? Kalau emang udah nggak bisa diselamatin mah mending udah daripada saling nyakitin. Iya. Dan itu nyakitinnya ke anak juga tau. betul. Mau nggak mau kan dia ngelihat kalau Iya. kita berhubungan terus berantem mulu setiap hari. Iya. Mau nggak mau dia ngelihat. Malah mewariskan trauma. Heeh. Akhirnya jadi dia punya masalah anak kecil, anaknya. Betul. Dia jadi mungkin takut, mungkin jadi dibully nggak berani ngelawan, mungkin Iya. jadi kayak anak-anak kecil yang kayak gitu mungkin kalau kita telusuri ya Kang pasti ada masalah di rumahnya. Ada pasti ada. Pasti ada masalah di Pasti rumahnya. ada. Anak-anak pembuli juga pun sama. Iya pasti ada. Pasti ada sesuatu di rumahnya yang dia nggak bisa dikeluarinnya di luar. Gue pernah ngasih statement kayak gitu ya sama temen gue. Orang-orang yang nakal kayak gitu tuh jangan apalagi murid nakal tuh jangan dilihat nakalnya, tapi lihat penyebabnya apa. Pasti Betul. ada masalah di rumahnya. Terus kata temen gue, kalau kayak gitu mah jadinya ntar lihat lagi kehidupan orang tua di neneknya, terus ntar lihat lagi kelakuan kehidupan neneknya di buyutnya, terus aja sampai Nabi Adam. Ya nggak gitu maksud gue. Pasti ada akar masalahnya gitu. Iya. Nggak harus dikulik sampai nenek moyang lah. Ke orang tua intinya. Iya, karena gue kebetulan kuliah kan jurusan pendidikan. Nah di jurusan gue tuh dosen gue sering bilang kalau nggak ada murid nakal, nggak ada murid bodoh, nggak ada. Pasti murid-murid itu ada sesuatu masalah di rumahnya yang membuat dia kayak gitu. Kenapa dia nakal? Pasti ada alasannya tuh. Mm. Karena mungkin dia nggak dapat perhatian di rumahnya, jadinya Cari perhatian caper di luar. Milok apa gitu kan, itu caper kan. Mm-mm. Terus noyor orang itu kan caper. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi kurang dipeluk sama bokapnya. Iya. Bisa jadi dia ngeliat sama bapaknya berantem terus dia setiap ada masalah jadi berantem karena dia taunya itu cara menyelesaikan Cara penyelesaian masalah. Ada juga yang gini, lihat ibunya di Pukul. abuse ya, di ini secara fisik, Diem aja. terus dia ngerasa, anaknya ngerasa luapan rasa cinta bokap gua ke nyokap teh kayak gini caranya. Dipukul. Makanya itu nyerap di kepalanya, ketika dia udah gede jadinya abusive juga. Ada yang begitu. Kalau gue apa ya? Gue tuh nggak bisa dibully. Orang nggak bisa. Ada orang bully gue bully balik kayak gitu. Gue pengen kayak gitu. Soalnya gue di rumah nih Kang, gue ngelihat mama Batak, ayah Sunda. Kalau berantem ayah ngomong, mama nyaut. Iya. nggak mungkin pasrah tuh. Pasti. Nah Ya. gue jadi ngelihat cara ngelawan orang yang apa sih namanya yang ngejahatin kita, itu jangan diem, lawan terus. Karena gue ngeliat mak gue ngelawan aja gitu. Bukan berarti dia nggak nurut sama suami, karena gue udah tahu konteksnya. Ketika dibentak gak boleh pasrah, nanti dipukul gitu. Nah itu tuh gue ngeliat. Jadi setiap gue pengen dibully orang, karena kan gue dulu sekolah miskin ya, gak punya buku, lusuh, sepatu jebol gitu-gitu. Kan orang suka bully gue, dasar lu miskin. Kenapa emang kalau gue miskin? Gue malah kayak gitu. Karena gue nggak bisa diem aja dengan sesuatu yang itu menurut gue penindasan. Jadinya ujung-ujungnya larinya sampai sekarang gede. Sampai sekarang gede gue gak bisa tuh kalau ngeliat penindasan. Gak bisa gue ngeliat ada tetangga aja berantem. Gue bukan mau ikut campur ya, tapi gue gak tahu, gue gak bisa menahan diri. Gue ketok rumahnya. Oh ya? Berisik lu, udah malam gitu. Padahal gue tahu di dalam lagi pada banting-banting gitu. Orang-orang cuma dari luar ngintip-ngintip ada apa tuh, ada apa tuh. Kagak ada yang misahin. Gue ketok sama gue. Berisik udah malam gitu. Kira berhenti. Besoknya nyambung lagi, gitu lagi. Gak bisa gue ngeliat kayak gitu. Apalagi diperlakukan kayak gitu, gak bisa gue. Gue bisa sih. Nah itu Kang, kenapa masalahnya ya? Nggak tahu gue. Lu diem aja kali ngeliat. Nggak ngerti. Setiap ada pertengkaran di rumah. Nggak ngerti. Mungkin dulunya nggak pernah dibelain kali. Gak pernah dibelain. Mungkin ya.
Maksudnya kalau misalkan ada yang Jahatin. jahatin gitu, Ngadu. ngadu terus dibelain, nggak pernah gitu jadi. Gue juga gak pernah dibelain. Gue aja kalau ngadu ke rumah diomelin. Kayak aku abis dijorokin sama temen, malah nangis, lawan gitu kata mak gue. Mama Batak kan, lawan pulang nangis lu, gak terima gue anak begitu gitu. Nah kan itu ngedidik tuh, lawan. Jadinya anak jadi terpacu buat Iya, Buat ternyata kalau ngelawan. ini tuh kalau dibully harus ngelawan gitu jadi di otak gue. Iya. Kalau gue enggak. Oh mungkin karena gitu kali. Karena gue kan lebih dekat ke nenek ya. Nenek gue sering bilangnya udah sabar. Kalau orang jahat sama kita jangan jahat sama orang. Berbalik sama emak gue. Lu kalau dijahatin orang bales. Dicubit sekali, cubit dia 2 kali gitu. Itu mah ngebalas melebihi hak dan melebihi hak dia ya, dibalas 2 kali. Tapi kayaknya gue kalau punya anak bakal mengajarkan kayak gitu sih. Maksudnya kalau misalkan lu baik sama orang itu wajib. Tapi kalau hak lu dirampas, lu harus perjuangkan hak lu balik gitu. Iya. Harus kayak gitu. Kalau lu ditindas jangan diem. Iya. Karena kalau berkaca sama diri gue sendiri, gue kalau misalkan hak gue dirampas orang, Lu pasrah ya. ada ada kecenderungan kayak ya udahlah rezeki bisa diambil lagi gitu. Udah deh sabar aja gitu. Udah sabar aja. Yang penting gue gak kayak gitu. Ada kecenderungan gitu. Ada baiknya sih. Tapi kan Tapi ada harusnya kan pikiran kayak gitu teh setelah ikhtiar gitu, setelah Iya. lu berusaha untuk ngambil itu balik. Gue takutnya nih kalau mindset lu begitu, lu di jalan dibegal orang ya udahlah ikhlas aja rezeki. Gue takutnya begitu. Lah kalau ajaran orang-orang Batak kan kalau dibegal orang ambil apa kayak batu kayak gitu Iya, kan. bener. Teriak kayak gitu. Gue takutnya kalau kita mikirnya rezeki bisa cari sabar aja, jangan Kang, jangan begitu. Gue pernah hilang motor. Sebetulnya diisengin, jadi motor diumpetin gitu. Kan orang-orang pasti berharap respon gua kan. Respon guanya datar. Oh, hilang. Ya udahlah. Bukan rezeki. Terus lu nggak memperjuangkan dulu, di mana ya cari dulu gitu. Apa lapor damkar dulu Gue gitu. udah mau pesen ojek online tuh terus. Udah nggak usah katanya gue. Ternyata dibohongin. Gua sembunyiin. Sampai akhirnya kejadian hilang beneran. Responnya masih sama. Sama. Lah hilang. Tadi orangnya ke sebelah sana. Oh, naik motor ya udah nggak bisa dikejar juga. Ya udah berarti besok gue naik Grab gitu. Astagfirullahaladzim, sesabar itu, legowo sekali. Nggak bisa gue. Tapi ya jeleknya adalah itu, harusnya kan gue usaha dulu baru ngerasa kayak gitu. Setelah usahanya mentok ya udah tinggal sabarnya aja. Harusnya kan gitu. Nah, kayaknya gue mau mengajarkan itu ke anak gue nanti. Anak gue tanpa gue ajarin udah begitu kan. Oh ya? Jadi dia pernah pulang nangis gara-gara dibully nggak punya bapak. Oh. Terus kenapa sih aku dibilangin kayak gitu? Dia bilang. Terus gue nanya doang, emangnya kalau nggak punya bapak kenapa? Ada masalah nggak sama dia? Ada masalah gak sama keluarganya? Cuman gue gituin, tapi biasa aja nada gue. Besoknya dia pulang ceria. Ternyata yang bully dia udah dibales. Oh iya. Iya, kayak jadi dia tahu bapaknya ini pengangguran yang ngebully dia. Jadi dia bales, nggak apa-apa nggak punya bapak daripada bapak lu nggak berguna gitu. Terus dia happy pulang ngadu ke gue, aku udah bales gitu. Kamu balas apa? Aku balas begini. Dalam hati gue sih ngomong bagus, tapi nggak boleh gitu ya kak. Dalam mulutnya yang keluar nggak boleh gitu ya kak. Dia kan nggak minta bapaknya nggak bisa berguna gitu. Kan udah nggak boleh begitu ya kak. Gue bilang padahal dalam hati gue bagus gitu. Memang kayaknya memang harus begitu. Kan Tapi besoknya nggak ngebully lagi kang. kayaknya orang-orang yang ngebully itu bakal berhenti kalau kitanya ternyata Ngelawan. tough gitu. Ya, Iya. kuat ternyata kitanya. Karena dia juga takut kalau power kita lebih gede. Iya. Kalau kitanya empuk mah. Makin seneng Iya dia makin ngebully seneng. kita. Soalnya pas gue ingat-ingat lagi, orang yang ngebully gue waktu SMP itu awal masuk di SMP kan nggak saling kenal nih. Terus kita main smackdownan lah. Gue tendang-tendangin beneran si punggungnya diem aja, dia malah ditendang gitu kayak yang takut. Pas udah tahu kesehariannya, oh ternyata nih orang cupu nih. Baru aja gue dibully.
Padahal dulunya ada begitunya. Biasanya orang-orang begitu dia berani pertama karena dia berkelompok. Ya. Kedua beraninya mulut doang biasanya. Pas ayo berantem gituin mah takut. Ya mungkin ya. Iya. Beberapa kali cewek-cewek suka ada juga yang bully-bully Iya. gitu. Pas ditantangin mah takut. Iya ya. Cewek-cewek kan suka bergeng-geng gitu tuh kalau di sekolah dulu ya. Terus ada geng yang paling terkenal lah namanya gitu-gitu. Jadi dia suka ngebully-bullyin orang karena tahu dia tuh paling punya power di sekolah itu. Tapi ketika dilawan takut Kang. Makanya mental-mental pembuli itu sebenarnya ada masalah juga dari diri dia. Tapi kita gak boleh diem. Kita lawan. Terus ini apa namanya? Senjata buat meredam pembulian yang baru gue sadarin adalah Apa? jadi famous. Terkenal. Berhenti tuh orang yang ngebully. Terkenal apa punya duit? Terkenal. Kalau punya duit belum tentu juga. Belum tentu. Lu malah bakal Porotin ya. diporotin. Tapi kalau lu jadi famous, nggak berani dia nyentuh. Contoh. Kelas 1 SMP gue emang jadi bahan bully. Kelas 3 gue famous. Gara-gara gue punya tim nasyid. Tim nasyid. Nasyid tau gak lu? Grup kayak Raihan, kayak Debu, kayak Senada. Jadi grup musik Islami gitu Di sekolah ya. di sekolah. Gue ikutan lomba, terus sering juara tuh, sering juara. Guru-guru pada kenal. Di situ bulian ke gue udah stop. Gak berani lagi. Nggak berani. Terus, nah gue aja sekarang di posisi jadi stand up comedian. Orang-orang yang ngebully gue jadi Minjem duit. nggak nyampe sih karena selalu saya tolak-tolakin. Mohon maaf, saya sandwich generation jadi tidak ada budget buat Anda. Sandwich generation. Millennial sandwich generation. Udah nikah masih sandwich generation? Masih. Kok masih sih? Masih karena ibu Karena saya yatim. masih saya tanggung. Oh karena yatim. Yatim. Terus adik saya kuliahnya masih saya tanggung. Pokoknya sampai dia lulus masih saya tanggung. Tapi tidak berpengaruh sama keluarga sendiri kan maksudnya. Alhamdulillah sih. Yang gue takutin sebelum nikah itu Meg. Lu tuh harus pinter-pinter menempatkan kewajiban mana berbakti sih. Iya. Kan ada yang bilang katanya setelah nikah tetap lo harus prioritasin ibu. Ada yang bilang kayak gitu. Ternyata setelah gue cari-cari salah tau. Buat laki-laki istri. Karena anak orang Anak orang iya. Lu udah ngambil cewek ini keluar dari kehidupannya, dari orang tuanya buat masuk ke kehidupan lu. Lu harus tanggung jawab sama hidupnya. Gitu. Nah tapi kan ninggalin ibu juga bukan hal yang baik. bukan hal yang baik ya. Makanya gue tuh berharapnya rezeki gue Double lipat gandakan. dilipat gandakan biar ini nyokap gue masih bisa gue bantu, adik-adik gue masih bisa gue bantu. Nah istri gue juga tidak terbengkalai gitu. Tanggung jawabnya besar soalnya. Lumayan. Apalagi kalau istri dari keluarga mampu, biasa dia di keluarganya happy, kemana-mana pakai supir, misalnya. Terus lu bawa hidup susah, misalnya. Ditambah lagi lu harus membiayai keluarga, itu kan jadi dua-duanya kasihan. Istri saya dari keluarga yang mampu. Maaf Kang, bukan maksud tumpah. Saya juga bingung. Kadang-kadang minder saya di rumah. Kan di rumah mertua nih. Tinggal di rumah mertua. Saya kadang-kadang suka minder saya di rumah mertua. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah sih rezeki dari rezeki nikah sampai akhirnya setelah menikah alhamdulillah sih lancar. Alhamdulillah. Amin. Dibukain terus sama Gusti Allah. Karena dibarengi sama lu yang mau bergerak kan, Iya. bikin show, punya podcast, ngonten-ngonten. Gue ngejanjiinnya gitu sih ke istri gue dulu. Gue tuh orang yang sering jatuh. Tapi gue selalu berdiri. Jadi pasti bakal capek sama gue karena gue jatuhnya bakal sering. Tapi gue bakal sering berdiri gitu.
Tapi gue nggak bakal jatuh terus. Iya, gue nggak bakal, maksudnya udah jatuh, udah males ngapa-ngapain gitu. Enggak, gue pasti gerak gue, Pasti bangkit pasti, dari jatuh itu. pasti. Saya tuh orang yang sering jatuh. Anjir, bagus juga kata-katanya. Gue nggak janji kalau kita bareng-bareng gue nggak bakal jatuh. Kita pasti bakal jatuh terus, tapi gue pasti akan bangkit. Anjir, Masih bakal. keren juga, pantesan nikah. Dapat kata-kata mutiara, ya udah deh gas deh gitu. Tahu nggak orang-orang yang dulunya miskin terus bisa berhasil keluar dari kemiskinan tuh pasti kata-kata bijaknya banyak, Mek. Lu juga pasti begitu kan? Iya nih, gue setiap podcast potongannya kok gue potongan FYP. Kok gue sebijak itu? Iya. Gue juga nggak nyangka. Orang-orang yang dulunya miskin terus berhasil keluar dari situ pasti oh ternyata gini kan. Pasti ada banyak quotes dia. Iya, tapi itu keluar sendiri tanpa bukan bikin. Nggak disiapin kan? Iya. Nggak disiapin, ntar kalau gue sukses gue keluarin semua nih. Nggak gitu. Nggak gitu, emang nggak disiapin. Tapi ya gue pikir-pikir karena pelajaran itu Iya. yang jadi quotes kan. Dan gue tuh paling nggak suka sama orang yang damai sama kemiskinan tuh, gue paling nggak bisa. Iya. Ya udahlah, rezeki udah diatur, ya bergerak. Maksud gua, rezeki udah diatur, tapi lu bisa nego loh, bisa Iya. minta lebih loh, gitu loh. Rezeki bisa diatur, elunya bisa diatur nggak? Gitu. Aneh bener. Nah, salah satu lu cara lu menjemput rezeki juga kan dengan show-show ini kan. Iya. Yang bakal ada di Comika ya. Bakal ada di Markas Comika tanggal 1 November. Judulnya The Art of Kukultus Live Jakarta. Tanggal 1 November di Markas Comika, harga tiketnya 200.000. Sebenarnya ada yang 350 tapi itu udah sold out. Wow. Tinggal yang 200.000 bisa dibeli di tix.comika.id. Nanti gue di situ bakal ngobrolin soal banyak isu-isu sosial politik Bandung, Jawa Barat, sama pendidikan. Tapi berbahasa Sunda full. Berbahasa Sunda full. Jadi buat teman-teman yang ngerti bahasa Sunda silahkan buat nonton. Dan buat teman-teman Sunda yang ada di Jakarta, entah kalian ini merantau, saya yakin kalian kangen dengerin orang ngomong Sunda. Silahkan datang ke sel saya. Full aing rek ngomong Sunda. Full. Full. Terus kalau nanya, kalau saya orang Jawa gimana Kang? Ada tau. Waktu kemarin yang di Bandung, gue lupa Jawanya di mana. Tapi ada, dia pengen nonton, nggak ngerti, dia buat temen. Buat translate. Translate. PR banget temennya. Kasian. Sepanjang show, tadi apa maksudnya gitu. Ya. Atau temennya dibayar kali Oh. buat nge-translatein. Tapi kalau yang nanti insya Allah bakal ada digital downloadnya. Kalau udah digital download nanti ada subtitle iya dari Lebah Ganteng. Ntar gue Oke. bikin. Karena iya kita bingung juga, gue kagak ngerti juga sih bahasa Sunda. Oh Tapi iya? gue pengen nonton, tapi gue pengen ada yang translatein, bisa kagak? Masa lu denger? Ngerti, tapi ada diksi-diksi yang gue takutnya itu tadi dia apa maksudnya gitu. Oh. Kan gak enak kan nonton stand up terus kita gak ngerti. Iya, iya. Orang-orang ketawa, tadi apa sih? Gue sebel deh kalau gak ngerti gitu. Iya. Kan stand upers juga kan ada jokes-jokes yang internal. Iya. Gue jadi sebel. Tadi orang-orang ketawa gue nggak ngerti lagi Iya, gitu. Jadi gue selesai show, gue nanya tadi yang tadi ini maksudnya apa. Baru gue ngerti, baru gue ketawanya delay. Sebel deh. Gue kayaknya bahasa Sundanya nggak bakal terlalu rumit. Jadi setiap orang yang nggak ngerti bahasa Sunda juga pasti bakal paham maksudnya apa. Nggak pakai diksi-diksi yang belibet. Enggak. Cici cuma panjang. Nah, enggak. Soalnya nama-nama daerah di Bandung juga udah repot banget nyebutnya. Gue baru ngeh kalau daerah-daerah di Bandung banyak yang lucu daerahnya, kayak Parongpong, Cileunyi. Cileunyi, Iya tapi kan tulisannya Cileunyi, iya ribet banget bacanya. Ciumbuleuit bisa nggak lu? Ciumbuluit. Ciumbuleuit. Cimbeleit. Enggak tahu. Ditulisnya kan gampang, Ciumbuleuit. Tapi dibacanya Ciumbuleuit ya emang. Ciumbuleuit. Tapi banyak yang nggak bisa sih, orang Bandungnya sendiri nyebutnya Cimbeleuit. Cimbeleuit. tapi lu nggak bakalan pakai bahasa di diksi-diksi yang susah lah ya. Tidak, saya bahasa Sunda pergaulan aja, bahasa Sunda Tongkrongan. tongkrongan. Kalau bahasa Sunda yang terlalu sopan saya juga nggak bisa. Dina danget ieu simkuring bade netelakeun ka wargi sadaya. Nah itu gue juga nggak bisa.
Nilai gue Kayak 5 mana Itu paham. terlalu khotib Jumat itu bahasanya. Tapi tadi bilang ada politik-politiknya. Ada gue bahas politik. Lebih KDM. ke kebijakannya KDM ada, gue bahas KDM. Beberapa kebijakan KDM kan menurut gue KDM bagus. Followernya banyak banget. Iya. Digadang-gadang jadi presiden. Jeleknya KDM satu, Apa? pernah pakai lekbong. Gue nggak tahan lihat. Dan gue jeleknya ini duda. Kan orang-orang suka mengait-ngaitkan tuh rumah tangga aja dia nggak bisa pertahanin, apalagi negara ini. Kan orang-orang suka jahat begitu. Ya beda lah. Beda Iya ya, sih rumah orang-orang tangga pasti ke situ. sama. Gue juga bakal ngebahas soal apa namanya apa sih namanya teh? Ya beberapa tokoh politik adalah yang gue bahas. Sebetulnya bukan ngebahas kayak Gusman Sige pinter nih bakal ngebahas politik. Enggak, gue mau ceng-cengin doang. Keanehan kebijakan yang aneh-aneh gitu. Iya kayak MBG, kebijakan soal MBG, terus MBG tahu nggak singkatannya apa? apa tuh? Makan BG. Maksa ya, maksa. Gua Kang ya, seumur umur gua hidup di jalanan jadi anak pang. Iya. Ku makan di samping sampah, makan gak cuci tangan, apa baik gua makan aman-aman aja. Orang dikasih makan bergizi kok pada keracunan, aneh banget. Kok bisa, itu salah siapa ya? Ya karena orang-orangnya nggak semua murid anak pang Meg. Kalau semuanya anak pang mah kuat kali. Kalau Tapi anak pang kalau dikasih MBG keracunan juga kayaknya. Kayaknya bukan salah pangnya. gitu. Terus kan komentar-komentar apa para pejabatnya juga ngeselin kan. Iya, yang itu mah nggak biasa makan spaghetti, makanya Iya. keracunan di apa baik tuh Iya ngomong makanya. gitu. Saya juga dulu pernah nggak biasa minum susu terus itu mah laktos intoleran beda sama keracunan. Terus gue pernah baca berita di satu daerah si kepala daerahnya ngomong gini, kita sedang menguji protein dari serangga buat jadi makanan MBG. Masa mau dikasih capung aja? Anak kecil mau dikasih capung aneh banget. Masa dikasih anaknya Nagita? Cipung, Oh, cipung. itu mah, cipung. Nah itu bakal gue bahas. Seru nih kayaknya nih. Gue tuh udah Mudah-mudahan. tertarik sama politik dan kebijakan-kebijakan aneh tuh dari dulu waktu Iya. ngepang. Jadi gue tuh suka banget Yoi. sama lagu-lagu yang kritis, Betul. sama demo-demo itu gue Iya. suka. Sekarang gue luapinnya lewat stand up, Iya. lewat konten-konten. Pasti orang-orang yang dulunya pang-pangan ada kekritisan itulah. Iya. Ya kan, anti media kan, pangkers mah. Tapi gue sekarang malah menggunakan media untuk protes. Memang harus begitu. Terus ini apa namanya? Lagu-lagu siapa? Aduh, yang Ih, lu pernah ngamen ya? pernah gue. Umur berapa lu ngamen? Udah lulus SMA itu. Tapi nggak pang-pangan. Enggak, ngamen Ngamen doang, aja? ngamen doang. Di bis kota sama di komplek. Buat apa ngamen? Bertahan hidup? Ya buat makan. Ya pang lu berarti. Udah. Tapi cuma seminggu, masa pang seminggu? Pang kan cuman orang yang survive aja sama hidup. Entah Iya. dia ngamen, entah dia ngelukis, entah dia ngapain gitu. Tapi gue dimarahin sama tukang somai. Gara-gara Jalan-jalan mulu kata, bukannya ngamen. Gak bakal dapat duit kata gitu. tapi seminggu doang. Seminggu. Buat bayaran kali ya? Apa enggak? Buat masuk kuliah? Enggak, jadi gini, 3 hari itu di komplek karena gua waktu itu main ke rumah temen gua. Terus temen gua juga lagi nganggur. Di rumahnya nggak ada makanan. Terus gua udah habis ongkos buat pulang. Ya udahlah kita ngamen tuh. Berduaan. Berdua keliling komplek, duitnya udah cukup, dibagi 2. Nah, buat makan sama buat ongkos pulang gitu doang. Habis itu pulang, udah nggak ngamen lagi. Terus ketemu sama temen lagi, dia juga nganggur. Ya ngamennya daripada nggak ada kerjaan gitu, biar ada buat rokok-rokok mah gitu. Nah, ngamen lah ke daerah Dago gitu di bis kota. Nah, Langsung di komen sama orang udah miskin ngerokok. iya lagi bener. Terus dulu salah masuk kan harusnya bis kota biasa ya. Gue masuk bis AC kan nggak boleh ngamen. Iya. Gue udah 3 lagu baru ditegur. Dia nggak sadar lu bawa gitar. Sadar. Dia mikirnya gue mau numpang, bukan numpang, mau ya penumpang biasa gitu. Oh.
Gitu. Pas udah lagu ketiga, ya lagu selanjutnya terus si kernetnya nyamperin di bus AC mah nggak boleh ngamen katanya. Anjing udah lagu ketiga pak. Ya udah selesaiin aja. Tinggal ngolekin doang ya curang. Tapi akhirnya dibolehin ngolek. Dibolehin. Bolehin. Udah. Nah beres dari situ teman gue yang nganggur itu dapat kerjaan. Gue kan nggak bisa main gitar waktu itu. Jadi ya udah berhenti ngamennya. Gak bisa main gitar. Nggak bisa. Tapi nyanyi gue bisa. Lu tahu gak sih pengamen-pengamen yang gak bawa gitar? Tahu. Yang orasi doang. Modal begini. Modal nonjok inian. Permisi bang, saya keluar dari penjara nih. Oh iya tahu. Takut gue lihat. Iya gue yakin nih orang-orang ngasih duit bukan karena ikhlas itu. Iyalah nggak ada yang ikhlas. Kayak serem doang ini mah gitu. Tapi gue ngamen tuh ada aturannya. Apa? Nggak boleh kelihatan lecek. Rapi. Biar orang tuh ngerasa dihargain. Enak gitu. dilihat. Terus nyanyinya nggak boleh Ngasal. jelek. Iya. Gak boleh ngasal-ngasal. Boleh ngasal. Bagus gue nyanyi. Lah gue pernah lihat pengamen. Nyanyi udah rapi Kang. Gitar kagak nyetem. Ya. Kata gue ini nikmatin lagunya bagaimana. Gue kadang-kadang kalau misalnya ada yang ngamen terus nyanyinya enak gue kasih lebih. Iya kan kita kan kalau orang ngamen terus suaranya bagus enak dilihat kan. Hati kita terini sendiri ya. Ih bagus ngasih gitu kan. Iya. Pernah dapat di sawer 15.000 apa pas lagi ngamen. Gara-gara itu. Gue gocapan pernah. Oh ya? Ngamen lagu rohani. Oh Iya. banyak tuh sekarang di Bandung. Udah banyak. Nyanyinya sholawat. Oh sholawat gue enggak. Sholawat. Oh lagu rohani lagu kayak opik gitu. Bukan lagu rohani Kristen. Ya gue pikir rohani Islam. Orang Kristen baik-baik bang. Oh, iya sih benar ya. Ngasihnya banyak-banyak gede-gede. Iya. Cuma nyanyi Bapak sentuh hati. Wah banyak banget ini. Gue jadi mikir apa beneran dia bapak ya. Gue jadi langsung dapat itu banyak. Jangan lupa beli Kukulutus. Tiket darat Kukulutus live di tix.comika.id. Tinggal tersisa tiket yang harganya 200.000. Itu masih bisa dibeli. Linknya ada di bawah sini bisa. Nanti posternya ada nih di sini. Di sini. Atau di bio Instagram saya juga bisa di @guzman_sige. Silahkan dibeli show bahasa Sunda dari King Comedy of Sunda. Anjay. Kalian bakal lihat oh pantesan dijulukin King of Sunda. Coba nonton dah. Tantang. Semoga show-nya berjalan dengan sukses. Amin. Tiketnya sold out. Amin. Dan berani untuk bikin show Sunda di kota-kota lain. Amin. Jangan Jakarta doang. Taklukkan semua ini KRI ini. Wah ini aja saya yang takluk Meg. Lagi yang lain. Aman lah Kang Gusman mah King. Amin. Beli guys. Ya. Jangan lupa punya digital download lu kalau kalian mau tahu Gusman Sige siapa sih? Dia udah punya digital download. Ada. Yang sebelah mata ya? Yang sebelah mata sama zona degradasi ada di platform Comika. Nah itu juga bahasa Sunda full. Sama ada yang barengan sama Andis Andi Breaker. sama Gilbas pakai bahasa Sunda ada. Oh iya. Ada. Nama show-nya adalah Bodor Pisan Anjing Teu Bisa Eureun Seuri Show. Oh itu ada di Comika juga. Ada di Comika. Ya penikmat komedi Sunda boleh tonton itu dulu kalau mau tahu Bang Gusman tuh yang gimana. Baru nanti silakan. habis itu lu pasti bakal beli tiketnya yang Kukulutus. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel terbaru kita Rumah Kamu Show. Follow juga Instagramnya Rumah Kamu Show. Karena di sini bakal ada gua terus. Terima kasih. Bye bye.